Kades dan BPD Tidore Kepulauan yang diperpanjang masa jabatan diminta optimalkan desa. Festival Akebai 2024 berlangsung meriah. Optimalisasi potensi Kabupaten Halmahera Timur. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Senin 22 Juli 2024. Kali ini bersama saya Megumi Nayoan. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik yang telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah informasi selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 48 kepala desa dan 242 anggota Badan Permusyawaratan Desa BPBD di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara resmi diperpanjang masa jabatannya. Hal itu dikukuhkan melalui upacara pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Jumat 19 Juli 2024. Pengukuhan 48 kepala desa dan 242 anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara resmi dilaksanakan pada Jumat 19 Juli 2024. Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Haji Ali Ibrahim saat mengukuhkan para kepala desa dan BPD menekankan bahwa dari semula masa jabatan dan masa keanggotaan adalah 6 tahun, kini menjadi 8 tahun. Dengan bertambahnya masa jabatan ini, tanggung jawab yang akan dipikul oleh kepala desa maupun anggota BPD semakin besar sehingga kinerja mereka diminta lebih optimal. Menurut Ali Ibrahim, pelaksanaan pengukuhan ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengukuhan sesuai dengan perintah undang-undang bahwa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Harapan kami selaku kepala daerah mengharapkan dengan adanya perpanjangan jabatan ini sehingga betul-betul kepala desa untuk membangun daerah itu semua bisa terwujud dengan masyarakat yang di lingkungan, terutama kesejahteraan dan pendidikan dan pelayanannya pada desa sehingga apa yang diwujudkan cita-cita oleh pemerintah itu bisa tercapai. Karena amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, makanya kami ada perintah dari pemerintah pusat lewat Kemendagri. Makanya kami hari ini alhamdulillah sudah bisa melaksanakan salah satu tahapan dari berbagai macam tahapan yang kami lakukan. Karena ini perintah, makanya hari ini yang kita saksikan bersama, pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dengan aman. Yang mudah-mudahan dengan dikukuhkan para kepala desa yang ada di Kota Tidore Kepulauan dan BPD, setelah ini mereka bekerja tentunya untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa dan BPD untuk melaksanakan pembangunan desa, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi desa. Cetiza Lumingkewas, Najib bin Umar melaporkan. Pesona Desa Maitara Akebai turut menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara. Tidak hanya datang untuk wisata alam yang indah, namun wisatawan mancanegara juga ingin menjelajahi kekayaan wisata sejarah, budaya, hingga kuliner di Pulau Maitara.
Maitara Akebai menjadi satu dari ribuan desa yang masuk dalam 75 desa wisata terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, pantai, gunung, hingga panorama gugusan pulau, namun wisata sejarah bahkan adat dan budaya menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Tak heran banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung, salah satunya Miguel, wisatawan dari Portugal. Ia mengaku sangat terpukau dengan panorama yang dilihatnya di Pulau Maitara. Apalagi ketika mendengar adanya pelaksanaan Festival Akebai 2024. Menjadi daya tarik tersendiri baginya untuk melihat kombinasi wisata alam dan pertunjukan adat budaya yang dirangkum dalam Festival Akebai 2024. Hal ini menjadi pengalaman wisata pertama di Tidore yang sangat berkesan baginya. So far it looks quite nice. The islands, you have the volcanoes, you can walk around, the landscape is really beautiful. Also the beach looks really nice colors. And then there's a lot of history in Ternate and Tidore. And there's also different spices in the food. The food here is different in this side of Indonesian, so that's also really nice to try here in these islands. And then we heard about the festival, and we decided to come to the festival. It looks really nice that a small community gets together and creates this type of events and do different things for these 4 days. So looking forward to see some nice activities here. Bertepatan pada Festival Akebai ini, Miguel pun berkesempatan berinteraksi dengan masyarakat Desa Akebai dalam sarasehan dan membagikan pengalamannya saat berwisata. Ia pun mengaku akan mempromosikan Pulau Maitara ini ketika kembali ke negara asalnya, Portugal. Megumi Nayawan, Novia Suryani, Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sahrudin ST MAP, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tobelo beserta jajaran, mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-64. Khususnya menjadi penegak hukum yang profesional, proporsional, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Semoga akselerasi kejaksaan dalam penegakan hukum modern dapat tercapai menuju Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, penampilan kreasi tarian tradisional mengantar matahari terbenam di Desa Maitara Akebai. Perpaduan pemandangan alam dan kreasi seni dari generasi muda Akebai ini berhasil memukau ratusan pengunjung. Menikmati matahari terbenam diiringi tarian tradisional menjadi perpaduan indah yang disuguhkan masyarakat Desa Maitara Akebai pada seluruh pengunjung yang hadir dalam Festival Akebai 2024. Puluhan penari berlenggak-lenggok dengan gemulai dari pesisir pantai Maitara menuju ke atas dermaga pantai Maitara. Pertunjukan ini pun menjadi salah satu budaya desa yang dikembangkan guna mempromosikan kekayaan alam dan budaya yang ada. Tampak ratusan pengunjung menikmati tarian sunset ini dengan kagum karena lenggak-lenggok para penari-penari lokal Desa Akebai yang begitu indah ditambah dengan pemandangan senja ke arah Pulau Ternate. Kesenian tradisional seperti ini pun akan terus dikembangkan untuk memberikan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan yang datang. Selain itu, kelompok sadar wisata Desa Maitara pun mengembangkan tarian melalui sanggar ini sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan potensi generasi muda Desa Akebai. Yang kita angkat di sini adalah budaya, dan budaya itu sendiri di mana anak-anak Akebai sendiri kita membentuk sanggar karena anak-anak kita itu sendiri punya kemampuan di tarian, namun
di sini tidak ada wadah. Dengan Festival Akibai ini kita menyiapkan segala kebutuhan anak-anak itu sendiri dari pembentukan sanggar. Jadi di Akibai di festival ini kita tunjukkan ke masyarakat luar bahwa anak-anak kita di Akibai ini sendiri, khususnya di Pulau Maitara, kita melakukan kolaborasi anak-anak di Pulau Maitara dan kita akan tampilkan di festival di 2024 ini. Pengembangan kesenian tradisional Desa Akibai pun akan terus dilakukan, tidak hanya untuk menyalurkan minat bakat, namun menjadi upaya pelestarian hingga promosi budaya tradisional. Megumi Nayoan, Novia Suryani, Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sahrudin ST MAP, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tobelo beserta jajaran, mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-64. Teruslah menjadi penegak hukum yang profesional, proporsional, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Semoga akselerasi kejaksaan dalam penegakan hukum modern dapat tercapai menuju Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah daerah Halmahera Timur saat ini sementara meningkatkan potensi daerah didukung dengan pembenahan sarana prasarana untuk meningkatkan konektivitas warga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita simak dialog singkat yang telah direkam sebelumnya bersama Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen dialog dalam program Maluku Utara hari ini bersama saya Cetiza Lemingkewas. Dan kali ini kami akan membahas topik yang menarik tentunya terkait dengan potensi daerah yang ada di Provinsi Maluku Utara. Namun kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa. Sebelumnya kita tahu bersama bahwa untuk setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Termasuk juga di Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Kabupaten Halmahera Timur yang memiliki sejuta potensi yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat maupun juga masyarakat. Nah, lalu seperti apa potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Timur dan program prioritas apa saja yang saat ini sementara ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat? Dan saat ini saya akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah ada bersama kami, yakni Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Bapak Anjas Taher. Baik, salam jumpa Pak Wabub. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa sehat ya, Pak ya. Iya, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama kami dalam TVRI Maluku Utara, tepatnya program Maluku Utara hari ini. Baik, Pak, sebelum kita akan mengetahui sebenarnya program kerja apa saja yang sementara digalakkan oleh pemerintah daerah, tapi saya ingin tahu nih, Pak, sebenarnya kalau dari Pak Wabub sendiri bagaimana gambaran umum terkait dengan Kabupaten Halmahera Timur? Baik, Kabupaten Halmahera Timur ini lahir bersamaan dengan di Maluku Utara 6 kabupaten kota lainnya pada tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Nah, karena itu sejak kabupaten ini dimekarkan, itu kami memiliki 4 kecamatan. Setelah itu dimekarkan menjadi 10 dan saat ini kami memiliki kurang lebih 102 desa. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur itu secara umum seluas 14.202 km persegi dengan luas daratan kurang lebih 6.000 lebih. Jadi kalau luas daratan Halmahera Timur itu merupakan wilayah yang terluas kedua di Provinsi Maluku Utara setelah Halmahera Selatan.
Nah, tantangan kami saat ini dan saya kira setelah dimekarkan 20 tahun yang lalu itulah soal infrastruktur. Karena memang salah satu tujuan atau harapan dari pemekaran kabupaten-kabupaten di Maluku Utara itu adalah memotong rentang kendali, lalu kemudian bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan interkonektivitas di antara wilayah desa, kecamatan menuju ke kabupaten dan kota. Nah, sehingga secara umum tantangan kami itu adalah soal infrastruktur, jalan dan jembatan, kemudian juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau ditanya soal potensi, kami memang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Di wilayah Maba Utara dan Wasilei Utara, kebetulan wilayah kami itu berhadapan dengan wilayah Morotai, dan kemarin memang di 10 Bali Baru, kemudian Ikain, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Utara itu menjadi buffer daripada 10 Bali Baru itu. Nah, di wilayah utara itu kami memiliki potensi yang luar biasa, khususnya pesona alam lautnya, dan memang beberapa tahun kemarin kami sudah mendorong untuk secepatnya disahkan Ribda, rencana induk pengembangan pariwisata, dan alhamdulillah kalau dilihat dari potensi wisata selain keindahan alam ada juga pulau-pulau di wilayah Maba bagian selatan. Kemudian kebetulan kami juga memiliki pulau terluar, Pulau Jiu namanya, dan pesona lautan, pasir putih dan sebagainya itu dia membentang di wilayah utara Maba sampai di utara Wasilei, kemudian sebagian di wilayah Maba Selatan yang kemudian berhadapan dengan wilayah Halmahera Tengah. Dan ini yang ke depan akan kami dorong sebagai destinasi wisata baru untuk mendukung pengembangan pembangunan wilayah di Halmahera Timur. Baik, artinya memang selain peningkatan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga pariwisata ya yang sementara digenjot oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Baik Pak, lalu program kerja ataupun juga prioritas apa Pak yang saat ini sementara di-highlight ataupun yang dikerjakan oleh pihak pemerintah daerah setempat? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa tantangan kami itu infrastruktur saat ini. Nah, karena itu memang sejak dari dimekarkan tahun 2003 sampai sekarang kita masih berputar-putar soal infrastruktur, karena memang alokasi pendanaan ini kan saya kira agak terbatas, sehingga dengan skala prioritas berdasarkan prioritas sampai saat ini memang kami dari luas atau ring road Kabupaten Halmahera Timur itu insya Allah di tahun ini dari Maba Utara ke Wasilei Utara itu bisa kami hubungkan. Jadi insya Allah akhir tahun ini, taruhlah Desember, ring road atau jalan lingkar Halmahera Timur itu bisa tuntas. Karena itu saya kira sampai saat ini memang tantangan utama kami itu adalah infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, sehingga menyebabkan tingkat inflasi di daerah itu cenderung meningkat. Selain inflasi daerah, saya kira juga kemiskinan ini justru disebabkan karena soal infrastruktur yang belum seluruhnya bisa teratasi, sehingga hasil-hasil produksi pertanian dan perikanan masyarakat itu belum bisa terserap secara baik ke pasar. Demikian juga rantai pasokan barang dan jasa, baik dari Ternate, Tobelo, Manado, dan Surabaya yang masuk ke Halmahera Timur itu juga belum bisa terdistribusi secara baik, sehingga menyebabkan harga-harga menjadi mahal. Karena itu juga saya kira ke depan kami terus berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana jalan, kemudian perhubungan. Selain itu saya kira juga fokus di bidang ekonomi tentu juga akan kami terus dorong, misalnya di perkebunan. Perkebunan saat ini kami juga memiliki potensi di pala, kelapa, dan cengkeh. Kemudian juga di perikanan kami itu berencana membangun ada 4 kawasan perikanan terpadu. Ada satu adanya di Maba Utara, namanya di Dabo, kemudian ada di Maba Selatan, adanya di Sil, kemudian ada juga di Wasilei Selatan, namanya Tanjung Roni. Nah, kalau di Maba Selatan itu memang akan dikembangkan situ khususnya jenis ikan demersal, ikan dasar, dan beberapa pelagis kecil. Kemudian di Maba Utara juga khusus untuk tuna, pelagis besar, dan juga demersal. Sama juga di Wasilei, khususnya di Tanjung Roni itu akan dikembangkan cumi dan teri khususnya di situ. Artinya memang pembangunan berkelanjutan ini terus dilakukan ya Pak ya, baik itu infrastruktur maupun juga potensi yang ada di Halmahera Timur. Baik, lalu bagaimana Pak untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di Halmahera Timur? Iya, memang kalau pemberdayaan dalam konteks lebih umum kan
dua hal. Pertama adalah bagaimana dia berdaya secara ekonomi, kemudian kedua dia berdaya secara sosial. Nah, secara sosial ini kan saya kira pertama kami akan terus meningkatkan sumber daya, karena itu memang saat ini lagi digalakan kami itu ada namanya Kampung Faivie. Kampung Faivie itu kemudian di desa-desa saat ini lagi pertama itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas aparat desa, termasuk dengan contoh misalnya saat ini lagi didorong penguatan kapasitas ibu-ibu PKK di setiap desa begitu. Nah, karena itu memang ada di kami itu ada alokasi anggaran yang namanya bagi hasil yang dulu di setiap setiap desa hanya 30 juta, saat ini kami tingkatkan sampai 500-600 juta per desa. Itu dalam rangka pemberdayaan. Jadi seluruh 102 desa itu sejak 2 tahun terakhir ini Pak Bupati sudah perintahkan agar dana bagi hasilnya ditingkatkan, sehingga dengan begitu upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam konteks pemberdayaan ini bisa lebih dimaksimalkan. Dan ke depan di periode ini insya Allah kalau kami terpilih, bahkan program Kampung Faivie itu akan nanti dialokasikan penganggaran secara khusus dalam rangka pemberdayaan. Tapi kalau secara ekonomi saya kira tadi di pertanian kami dorong, bahkan kami memiliki potensi pangan yang luar biasa yang adanya di Kecamatan Wasilei dan Wasilei Timur. Saat ini contoh misalnya ketika masyarakat itu terbentur soal BBM. Nah, kami pemerintah berusaha untuk memberikan subsidi bahan bakar solar ke mereka. Kemudian Alsintan, alat kita dorong ke situ. Nah, cuma memang tantangan nasional kita saat ini adalah pupuk, karena setiap RDKK yang diusulkan mungkin karena memang alokasi APBN-nya kecil, sehingga yang masuk itu biasanya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu ke depan ini yang menjadi salah satu tantangan kami di pertanian tanaman pangan yang harus didorong itu adalah pupuk dan alat-alat pendukung lainnya, misalnya Alsintan. Kemudian kami juga memiliki potensi hortikultura yang luar biasa. Karena itu 2 tahun kemarin lewat Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan inflasi di Maluku Utara, kami itu sudah dikerjasamakan dengan Pemda Kota Ternate dalam rangka untuk pemasok hortikultura. Dan saat ini juga jadi perhatian kami pemerintah untuk mendorong di perkebunan, pertanian dan hortikultura. Demikian juga dengan di perikanan, Bu. Baik, jadi memang untuk beberapa sektor termasuk juga untuk pertanian maupun juga perkebunan ini terus ditingkatkan ya Pak ya, betul, untuk bisa menjaga kedaulatan pangan di wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya di Halmahera Timur. Baik, saya penasaran ini Pak, bagaimana Bapak menggambarkan untuk wilayah Kabupaten Halmahera Timur untuk pembangunannya dalam 5 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan? Ya, memang kalau kita mau menggambarkan ini tentu kan kita berdasarkan kinerja makro kita. Kinerja ekonomi makro kita alhamdulillah agak bagus memang. Memang pasca COVID-19, 2019 itu memang kita agak turun minus. Tapi sejak 2020, 2021 sampai 2023 ini alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita relatif bagus. Demikian juga dengan income per kapita kita. Nah, indikator makro lain juga saya lihat misalnya soal indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia kita itu cenderung naik, karena indeks pembangunan manusia ini adalah indeks yang mengkombinasikan 3 aspek. Nah, indeks ini juga mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Nah, dengan indeks ini kemudian nanti menggambarkan seberapa besar kemajuan dan keberhasilan pembangunan di Halmahera Timur. Dan saat ini berdasarkan indeks itu kami cenderung menaik. Demikian juga dengan sebelum saya dan Pak Ubaid itu dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Halmahera Timur itu dinilai sebagai daerah yang tidak inovatif begitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak terlalu menyenangkan bagi kami. Karena itu sejak 2021 kami dilantik, kemudian 2022 kami coba menggenjot upaya-upaya inovatif di daerah, dan alhamdulillah saat ini kalau kita cek data di 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, alhamdulillah Halmahera Timur itu sudah masuk sebagai daerah yang paling inovatif di Provinsi Maluku Utara. Itu satu. Kemudian kedua,
sebelum kami dilantik juga, yang menjadi tanggung jawab negara kepada masyarakat itu adalah soal bagaimana negara itu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Salah satu adalah di bidang kesehatan. Saat ini kami di bidang kesehatan, kalau dulu kita hanya menerapkan kesehatan gratis itu di puskesmas, pustu, rumah sakit. Sekarang tidak. Seluruh warga Halmahera Timur yang kurang lebih 96.000 lebih itu sudah kami jaminkan lewat BPJS. Sehingga Halmahera Timur sudah masuk di kategori UHC, Universal Health Coverage, artinya kesehatan semesta. Seluruh rakyat Halmahera Timur itu dijamin lewat BPJS. Kemudian selain itu Halmahera Timur sudah bukan daerah tertinggal lagi. Halmahera Timur sudah masuk daerah rentas. Nah, selain itu juga kemiskinan kita, kalau sebelum kami dilantik 2020 itu kemiskinan Halmahera Timur itu masih 15% lebih. Artinya juga peningkatan beberapa sektor maupun juga potensi daerah ini terus dilakukan begitu ya oleh pihak pemerintah daerah. Baik, terakhir Pak, imbauan maupun juga harapan bagi masyarakat maupun juga sinergitas sejauh ini dengan pemangku kepentingan terkait khususnya untuk di wilayah Kabupaten Halmahera Timur seperti apa Pak? Silakan. Baik, pertama bahwa Halmahera Timur ini sebetulnya saya sering menyebutkan sebagai miniaturnya Indonesia di Maluku Utara. Karena di Halmahera Timur itu sangat majemuk, bermacam suku bangsa ada di situ. Karena itu yang terpenting dalam rangka mendukung upaya bagaimana kemajuan pembangunan itulah persatuan dan kesatuan masyarakat untuk terus dijaga, dan semangat persaudaraan itu harus terus dijaga dengan stabilitas dan kondusivitas wilayah. Saya kira ini akan menjamin dan mendorong percepatan pembangunan di Halmahera Timur, dan saya berharap seluruh stakeholder di Halmahera Timur bisa mendukung aktivitas pembangunan di Halmahera Timur. Mungkin baik, itu. artinya memang tidak hanya peran dari pemerintah saja begitu ya Pak ya, namun juga sinergitas antara masyarakat maupun juga pihak-pihak terkait untuk bisa membangun wilayah Halmahera Timur ke depannya dan tentunya untuk bisa mencapai generasi atau Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak Pak Wakil Bupati yang tentunya telah berbincang-bincang dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, khususnya pemirsa TVRI Stasiun Maluku Utara dalam program Maluku Utara hari ini. Dan semoga sehat dan sukses selalu Bapak, dan tentunya selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita dalam dialog singkat program Maluku Utara hari ini. Dan nantikan tentunya topik-topik yang menarik yang akan kami bahas ke depannya terkait dengan isu maupun juga aktivitas masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sampai jumpa. Pemirsa, kini kami ajak Anda melihat informasi perakiraan cuaca Maluku Utara untuk edisi besok 23 Juli 2024 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Maluku Utara hari ini. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan tayangan program acara Pesona Indonesia yang berjudul Isi di Bulu. Akhirnya terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat menyaksikan dan sampai jumpa.